Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, teman-teman Koplaks, komando asal jeplak, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dan beberapa hari ke depan kita masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah saat ini. Teman-teman Koplak yang saya banggakan, kalau ditinjau dari arti atau makna ibadah puasa atau asyam itu artinya menahan. Tentu menahan di sini ada berbagai macam pengertian. Karena ibadah puasa sendiri juga yang dikenal dalam Islam juga dikenal dengan dikenal dengan agama-agama yang lain ataupun dengan kebiasaan sosial masyarakat yang lain. Salah satu contoh, kalau kita bandingkan ibadah puasa, itu meditasi itu juga memiliki makna yang sama dengan puasa. Tirakat juga iya. Tapi tentu berbeda maknanya, ya kan? Kalau dalam sosial masyarakat, diet itu juga punya makna yang hampir sama dengan puasa secara artifisial. Jadi kalau kita bisa memahami mana arti puasa yang kita laksanakan dalam Islam, itu insya Allah kita akan bisa latihan sama Pak Haji. Okay. Akan bisa untuk mencapai tujuan dari ibadah puasa tersebut. Seperti tadi yang saya katakan, puasa itu menahan, tapi bukan berarti sesuatu yang menahan itu adalah puasa asyam. Karena diet pun itu puasa, memiliki makna yang sama dengan puasa. Tetapi diet tidak perlu yang namanya mungkin mengontrol emosi, terus kepedulian sosial, ya kan? Itu aja berbeda dari makna puasa yang kita sandingkan dengan diet di sosial masyarakat kita. Maka dari itu, marilah kita memahami makna puasa, arti puasa ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman Koplak yang saya banggakan, menurut Ustadz Sejuta Umat, siapa namanya ya? Lupa sebentar. Ya, Kiai Haji Saruddin MC. Inti ibadah puasa adalah menahan diri dan kepedulian sosial. Jadi kalau kita berbicara puasa asyam dalam agama Islam, bukan puasa-puasa dalam agama atau sosial masyarakat yang lain seperti tirakat, seperti meditasi. Itu siam, itu intinya adalah menahan diri dan kepedulian sosial. Kalau kita bisa menahan diri dan juga bisa peduli pada sosial, tujuan ibadah puasa akan tercapai. La'allakum tattaqun. Tujuan ibadah puasa kan la'allakum tattaqun, supaya kita
bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa itu kita perlu cara, Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Wah, maaf, sok ngerti ya, sok ngasih tahu. Yang penting jangan ngasih tahu, ya nggak apa-apa kan? Ngasih tempe juga nggak apa-apa, oke? Mohon maaf. Iya, untuk kita mencapai tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa itu perlu cara, bahkan perlu strategi. Ya strategi ya cara sama aja ya. Caranya bagaimana? Caranya dalam ibadah puasa itu kita bersama-sama harus bisa mengambil ibroh pelajaran. Oh ternyata puasa itu lapar ya. Puasa itu harus menahan emosi ya, harus bisa mengontrol emosi, harus bisa menjaga lisan kita, tidak bisa kita itu ngerasani orang. Ngerasani bahasa Indonesia apa? Mengomongin orang, ya kan? Kalau sekedar menahan lapar dan dahaga itu, ya itu bisa, orang diet saja biasa. Maka dari itu kalau kita kaitkan ibadah puasa dengan tujuannya, mungkin banyak dari kita semua itu yang bisa puasa tetapi tidak akan reach the purpose or the goal of our fasting, tidak akan mencapai tujuan kita untuk mencapai ketakwaan, hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga. Kamin so'imin, sabda Nabi Rasulullah SAW, kamin so'imin laisa lahum min samihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapat apa-apa atas puasa yang mereka lakukan, ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Itu sebetulnya merupakan sebuah cambuk bagi kita. Kita itu harus memahami makna atau arti puasa. Yang pertama, kita harus bisa menyelami. Sebetulnya kita puasa itu untuk apa? Ternyata yang ada banyak yang mengatakan puasa itu untuk kontemplasi kita, merenung kalau kita lapar itu ternyata seperti ini, menyiksa. Maka dari itu kita seperti Kiai Seruna MC, inti puasa itu menahan diri dan kepedulian sosial. Maka itu kita harus peduli sosial pada orang-orang yang tidak hanya merasa lapar di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun mereka lapar, bahkan anak-anak mereka kelaparan. Maka kita harus bisa mampu menyisihkan rezeki kita untuk mereka. Tidak hanya di bulan Ramadan, di seluruh bulan, 12 bulan yang kita punya, yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita semua lupa atau belum membaca bahwa ada sabda Nabi yang mengatakan bahwa kamu tidak akan masuk surga kalau kamu kenyang tetap kamu kelaparan. Bukankah ini inti dari mana ibadah puasa? Teman-teman Koplaks, komando asal nyeplak, mudah-mudahan bermanfaat tadi. Maka dari itu, ya mungkin untuk ibrah kepada diri saya pribadi, bahwa kalau kita puasa dan kita bisa memaknai arti dan tujuan arti mana puasa, yaitu menahan diri dan kepedulian sosial, insya Allah kita akan mencapai tujuan menjadi orang-orang yang bertakwa, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa seperti orang-orang terdahulu puasa,
la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kalau secara istilah, misalnya kita semua sudah tahu, ya kan? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu secara istilah. Kalau secara bahasa, puasa itu kalau nggak salah itu memilih mana takut, malu. Yang terakhir apa? Takut, malu, patuh. Jadi kalau kamu diperintahkan oleh Allah, kalau kita semua diperintahkan oleh Allah, ya, untuk puasa, tujuannya adalah untuk pelajaran ibrah, bahwa kamu kalau puasa tidak hanya menahan diri tapi harus berdiri sosial. Karena jelas dalam sabda Nabi, kamu tidak akan masuk surga kalau kamu kenyang tetangga kamu kelaparan. Biar apa? Biar kita mencapai tujuan ibadah puasa, yaitu takwa, patuh pada Allah Subhanahu wa taala, pada firman Allah, pada sabdanya. Yang kemudian apa lagi? Patuh, takut. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan mereka, ya kan, dari kelaparan dan dari dahaga, sepanjang tahun tidak ada bulan puasa, kita akan masuk neraka bersama-sama. Yang terakhir adalah malu kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam bertakwa, kita punya kelebihan rezeki tetapi kita tidak bisa memberikan mereka sebagai rezeki kita. Padahal jelas kalau kita tidak bisa memberikan rezeki kita kepada mereka, kita mengambil hak mereka, yaitu hak fakir dan miskin. Kita seperti makan, kalau kita makan rezeki seperti itu, kita seperti makan daging kambing misalnya, dimakan semuanya, kotorannya dan sebagainya. Apa kita tidak jijik? Apa kita tidak malu kalau kita tidak bisa menyisihkan hak-hak mereka agar mereka terlepas dari kelaparan dan kedahagaan? Saya kira demikianlah latihan pidato dari saya. Ceramah dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam koplak, komando asal jebak, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.